Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pemrograman berorientasi objek pada PHP atau sering disebut dengan OOP. Tujuan dari pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan pemrograman berorientasi objek, mendefinisikan objek dan kelas, mendefinisikan properties dan metode, mampu membuat program kelas. Topik yang akan dia bahas yaitu pengantar pemrograman berorientasi objek, lalu objek dan kelas, properti dan metode, lalu cara mendefinisikan kelas itu sendiri. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan OOP merupakan suatu pendekatan pemrograman yang digunakan objek dan kelas. Saat ini pemrograman banyak dipakai dalam penerapan konsep OOP adalah Java dan C++. Dalam OOP, setiap bagian dari program adalah objek. Sebuah objek mewakili suatu bagian program yang akan diselesaikan. Konsep dasar OOP antara lain encapsulation, kelas dan objek, inheritance, penurunan sifat, polimorfisme. Dalam mata kuliah pemrograman web, PHP yang kita gunakan adalah PHP 5. Saat ini PHP 5 sudah mendukung konsep OOP. Akan tetapi untuk PHP 5 ini belum mendukung konsep multiple inheritance dan polimorfisme. Jadi baru proses enkapsulasi. Contoh objek di sini dicontohkan orang atau manusia. Orang atau manusia ini adalah objek. Propertinya di sini manusia memiliki dahi, kaki, mata, dagu, jari, bahu, pipi, dan yang lainnya. Manusia juga dapat melakukan sesuatu seperti berjalan, berlari, meloncat, berbicara. Contoh lain objek di sini, misalkan di sini ada mobil, yaitu mobil ini di sini ada objek. Propertiesnya adalah warna, yaitu warnanya putih. Pintunya memiliki pintu, memiliki roda, memiliki mesin. Mobil juga dapat melakukan sesuatu seperti mengisi bensin, menyalakan mesin. Ini maksudnya mengerem ya, mengerem mobil. Sedangkan kelas merupakan penjelasan atau deskripsi dari si objek itu sendiri. Di dalam kelas terdapat penjelasan tentang suatu objek termasuk properties yang dimiliki serta kelakuan atau metode yang bisa digunakan oleh project. Misalnya di sini kelasnya orang. Orang memiliki beberapa bagian seperti tangan, kaki, di sini kaki ya. Mata, telinga. Nah, yang dimaksudkan di sini, tangan bisa digunakan untuk makan, kaki bisa digunakan untuk jalan, kaki bisa meloncat, bisa lari, bisa juga di sini mata digunakan untuk melihat, mulut bisa digunakan untuk berbicara. Nah, disitulah dimaksudkan contoh kelas pada orang. Jadi di sini mendeskripsikan.
Enkapsulasi dalam kelas dan objek, salah satu keuntungan program didefinisikan dengan konsep OOP adalah dengan adanya pengkapsulan atau encapsulation dalam kelas dan objek, di mana programmer yang menggunakan kelas tersebut tidak perlu mengetahui isi dan jalannya kelas secara detail. Programmer hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakannya. Misalkan ada form yang digunakan untuk simpan. Programmer tidak perlu tahu isi dari simpan itu, tapi programmer cukup memanggil fungsi atau kelas dari si simpan itu sendiri. Itu contohnya. Jika digambarkan enkapsulasi ini, misalnya di sini ada kapsul ya. Nah, di dalam kapsul itu terdapat metode dan variabel. Nah, inilah yang dimaksud dengan si kelas menggunakan konsep enkapsulasi. Jadi metode di dalam kapsul ini si programmer tidak mengetahui, variabel pun yang di dalamnya programmer tidak mengetahui isinya apa. Jadi bisa ditarik kesimpulan, enkapsulasi adalah teknik menyembunyikan atribut dan metode di mana keterintegrasian antara kelas tidak boleh semua atribut dan metode dideklarasi sebagai public. Contoh lain di sini untuk proses enkapsulasi, seorang pemilik mobil tertentu tidak perlu mengetahui bagian-bagian mobil secara menyeluruh. Dia tidak perlu mengetahui bagaimana mesin mobil bisa menggerakkan roda. Dia hanya perlu tahu bagaimana cara menjalankan mobil dan bagaimana menghentikan mobil dan fungsi lain dari mobil. Jadi misalnya teman-teman punya mobil, teman-teman nggak perlu tahu caranya, nggak perlu tahu isi mesin di dalam mobil tersebut, ada apa aja di dalam mesin itu. Teman-teman nggak perlu tahu nama-namanya itu apa. Yang perlu teman-teman ketahui adalah cara menjalankan mobil tersebut, cara mengerem, menghentikan mobil, dan fungsi lain dari mobil. Properties dan metode. Setiap kelas memiliki properties yang disebut dengan atribut. Contoh properti di sini misalnya atribut dari mobil ada warna, ukuran, harga. Dalam kelas properties dinyatakan dengan variabel. Misalnya di sini diawali dengan dolar warna, dolar ukuran, dolar harga. Metode merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek. Metode merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek. Metode dalam PHP sama halnya seperti dengan fungsi. Contoh misalnya di sini, metode yang dimungkinkan dimiliki sebuah mobil adalah metode untuk menghidupkan mobil, metode untuk menghidupkan mobil, menjalankan mobil, dan menghentikan mobil. Kalau teman-teman pernah melihat form misalnya form pembelian atau penjualan, metodenya yaitu metode untuk simpan, metode untuk ubah, metode untuk hapus, dan yang lainnya. Aturan dalam penamaan properties atau metode harus menggunakan camel steps, yaitu di mana setiap kata diawali dengan huruf besar kecuali kata pertama. Setiap kata digabung dengan tanpa spasi atau underscore. Jadi misalnya pembuatannya ganti warna, jadi kita penulisannya digabung langsung. Jadi kita tidak menggunakan ganti spasi warna atau ganti underscore warna, jadi tidak seperti itu. Jadi kita langsung gabung ganti warna. Nah, W-nya itu kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya di sini
penggunaannya atau cara mendefinisikannya. Misalnya di sini ada kelas, lalu dibuat nama kelasnya. Nah, ini deklarasi isinya. Penamaan nama kelas di sini ada dasarnya sama dengan penamaan variabel. Penamaannya bebas, boleh apa saja kecuali std kelas. Kenapa tidak diperbolehkan di sini? Karena di PHP itu sudah menggunakan fungsi yang bernama std class, yaitu nama kelas built-in. Isi dari tubuh kelas terletak di antara kurung kerawal kurung tutup. Inilah nanti isinya itu di antara ini. Ya. Jadi diapit tanda kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Yang dimana di dalam tubuh kelas nantinya akan berisi properties dan metode-metode dari si kelas itu sendiri. Jadi nanti di dalam ini kita bisa membuat properties, variabel, dan metode-metode lain di antara apitan kurung buka, kurung tutup. Ini contoh menambahkan properties atau variabel. Misalnya di sini ada kelas namanya mobil. Nah, kita bisa gunakan ini variabel warna, merek, dan harga. Atau bisa juga mendeklarasikan dengan variabel warna, variabel merek, variabel harga dilanjutkan dengan isinya. Jadi warna biru, merek BMW, harganya di sini misalnya 10 juta. Catatannya di sini, deklarasi variabel tidak diharuskan dalam PHP, namun sangat dianjurkan untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman program. Jadi di sini sebenarnya kita bisa langsung menggunakan variabel misalnya nama, merek, harga ini tanpa harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Jadi di PHP ini sudah dipermudah, yaitu kita nggak perlu buat deklarasinya. Jadi kita langsung saja menggunakan misalnya fungsi ganti warna, atau kita langsung gunakan warna sama dengan biru itu untuk deklarasinya. Untuk menambahkan metode di sini kita bisa mendefinisikan langsung seperti halnya fungsi biasa. Contoh di sini dicontohkan pada mobil, yaitu kita beri nama metode ganti warna. Di sini ada catatan, jangan menggunakan nama metode diawali dengan 2 buah underscore, yaitu underscore construct di sini, underscore destruct, dan underscore clone, karena ketiga fungsi ini sudah ada di dalam PHP dan memiliki arti tersendiri. Jadi teman-teman tidak diperkenanan menggunakan 3 nama fungsi ini. Untuk yang lain teman-teman bisa bebas menggunakan. Contoh penggunaan metode di sini ditunjukkan pada baris ke-7, yaitu fungsi ganti warna dan tampil warna. Cara panggilnya di sini function ganti warna. Nah, ini yang sudah kita buat fungsinya, metodenya ganti warna dan tampil warna dari variabel tadi warna, merek, dan harga. Untuk mengaksesnya di sini teman-teman bisa menggunakan keyword $this. Ini. Jadi kita bisa langsung menggunakan atau memanggilnya variabelnya, yaitu mengisi this warna, yaitu variabel warna, lalu di sini metodenya tadi $warna baru. Fungsi di sini digunakan untuk merefer pada kelas tempatnya berbeda.
Metode ganti warna mempunyai satu parameter, yaitu ganti warna baru. Konstruktor merupakan metode khusus yang akan secara otomatis dijalankan saat objek terbentuk. Konstruktor ini pun tidak harus ada, namun dalam suatu kelas hanya boleh ada satu konstruktor. Metode konstruktor biasanya nilai default dari masing-masing properties atau value. Ini contoh penggunaan konstruktor ada di baris ke-7. Jadi kita bisa gunakan function konstruktor. Berikutnya membentuk objek kelas. Untuk menggunakan sebuah objek harus dibentuk objek dari kelasnya. Dari sebuah kelas bisa dibentuk beberapa objek sekaligus. Bentuk umum objek di sini kita bisa menggunakan $nama objek sama dengan new nama kelas yang akan digunakan. Sedangkan untuk memanggil anggota member dari kelas dengan format $nama objek dilanjutkan dengan variabelnya, atau di sini $nama objek lalu nama metode yang akan dipanggil. Untuk contoh program OOP dalam PHP, silakan teman-teman buka modul pembelajaran yang sudah saya upload di e-learning, lalu teman-teman coba program 10.1, 10.2, 10.3, lalu kumpulkan ke e-learning. Jangan lupa hasil dilampirkan berupa screenshot dari setiap program yang telah dicoba. Misalnya screenshot dari program 10.1, screenshot program titik 2, screenshot program titik 3. Boleh dalam bentuk JPEG atau dijadikan satu di Word. Demikian video pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.